Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Iban. Di sini kita akan melanjutkan materi pertemuan kita, yaitu materi pertemuan ke-9. Di materi pertemuan ke-9 ini, kita akan membahas dasar HTML yaitu berupa form ya, atau formulir. Nah, jadi tag yang akan kita gunakan yaitu tag form. Tag form seperti ini. Apa fungsi form ini sendiri? Form ini kan kependekan dari formulir gitu ya. Nah, itu sudah tidak asing lagi lah bagi kalian. Jika kalian sering membuka sebuah website atau website sekarang itu biasanya menyediakan tempat untuk kita mendaftar, untuk kita melakukan login atau untuk kita melakukan sebuah registrasi gitu ya, atau pendaftaran untuk mengakses web tersebut gitu. Nah, gimana cara membuatnya? Cara membuatnya seperti ini. Biasanya di setiap form itu ada tempat untuk kita masukkan nama lengkap, nama lengkap atau username. Terus ada tempat kita masukkan password. Terus biasanya ada juga hobi, alamat, dan macam-macam gitu ya. Nah, input-input yang akan kita gunakan atau elemen-elemen yang akan kita gunakan itu antara lain adalah seperti ini. Oke, jika kalian sudah lihat elemennya, mari kita mulai dari elemen pertama atau elemen yang sering kita jumpai ketika kita melakukan registrasi ya atau login, yaitu elemen input ya, kolom untuk kita menginputkan sebuah teks gitu ya, bisa berupa username maupun password gitu. Pertama kita buat dulu input tipenya teks. Tipe teks ini menandakan bahwasannya kita ingin di kolom tersebut kita masukkan sebuah teks gitu. Teks. Oke, seperti ini. Kita Ctrl S dulu, kita buka di browser. Sini. Nah, jadi dia akan tampil sebuah kolom gitu. Teks. Terus kolom ini kita akan namai ya, akan kita beri label menggunakan tag label gitu. Jadi fungsi tag label ini seperti ini. Label, kita tap aja, kita buat username atau kalian bisa buat email lah gitu. Biasanya kan paling sering kalau di forum registrasi, di formulir registrasi itu kan suruh memasukkan sebuah email gitu, email. S, maka akan muncul tulisan email di sebelah kolom. Nah, Bang, kenapa sih kok harus menggunakan ini? Harus menggunakan label? Kenapa kita tidak menggunakan P saja gitu? Bisa kita bisa menggunakan tag P seperti ini. P, kita ganti P seperti ini. Tapi dia bukan elemen dasar dari sebuah form ini gitu. Kita ingin membuat sebuah form, ada elemen yang untuk menuliskan katanya, tapi kenapa kita tidak gunakan elemen tersebut, malah kita menggunakan elemen P? Kalau menurut saya tidak cocok gitu, atau tidak pas di tempatnya gitu. Biasa kita gunakan kan tag P ini untuk menulis sebuah paragraf, nama juga P ya, paragraf gitu. Maka kita gunakan label. Maka kita gunakan tadi label. Nah, label ini bisa kita kita namai, kita beri tanda bahwasannya label email ini kita gunakan untuk menginput sebuah email gitu loh. Jadi kita kasih tanda label ini punyanya kolom di depan ya, kolom email gitu. Jadi kita tandai dengan for label ini untuk email gitu, for untuk email gitu. Kita kasih nama aja email. Terus di input tipenya kita beri ID untuk menandakan bahwasannya kolom ini punyanya label email gitu, ID email. Nah, kita refresh seperti ini. Nah, jadi jika kalian kan kalau menginputkan sebuah teks di dalam sebuah kolom kan kalian harus mengklik kolomnya dulu nih,
maka baru ada kursornya seperti itu kan. Nah, jika kita kasih label terus kita kasih atribut for menandakan bahwasannya label ini milik milik kolom email di depan, kita tinggal mengklik emailnya saja nih, tulisan email. Kita klik tulisan email, maka otomatis kolom di depan akan memberikan kursor untuk kita melakukan sebuah input. Nah, seperti itu. atau lagi yang lebih kerennya sekarang, biasanya ada tulisan di tengahnya ini nih, email. Jadi kita nggak perlu lagi ngasih tanda nggak perlu lagi memberikan label di depannya gini kan. Biasanya itu ada di tengah sini ada tulisan email, menandakan bahwasannya kolom ini untuk menginputkan sebuah email gitu. Gimana caranya? Kita hapus aja labelnya, terus kita tambahkan atribut yang namanya placeholder seperti ini. Nah, placeholder ini untuk memberikan nama pada sebuah kolom gitu, untuk menandakan kolom tersebut ditulis untuk apa gitu, untuk sebuah email atau untuk sebuah password. Nah, seperti itu. Maaf ya kalau saya kata-katanya banyak yang kepleset seperti itu gitu ya. Maaf gitu. Placeholder kita tulis saja email seperti ini. Ctrl S, refresh. Nah, maka di kolom ini ada tulisan samar-samar yang namanya email, menandakan bahwasannya kolom ini untuk menginputkan sebuah email gitu. Tulis saja, maka nanti tulisannya akan hilang gitu. Itu untuk menandakan. Nah, jika bebas nih ingin menggunakan label ataupun menggunakan atribut yang namanya placeholder. Yang kedua, saya ingin membuat sebuah kolom untuk menginputkan sebuah password gitu. Berarti input tipenya password, jangan tipe teks. Kalau teks yang muncul sebuah teks. Nah, tapi kalau kalian menggunakan tipe password, yang muncul itu bulatan-bulatan kecil atau biasanya bintang-bintang lah gitu ya, untuk menyembunyikan karakter dari password kita ya. Untuk menyembunyikan karakter yang kita tulis lah di kolom password tersebut seperti itu. Tipenya password. Nah, maka yang akan muncul seperti ini. Ini jika kita ketikkan, yang muncul bintang-bintang atau bulat-bulatan kecil lah seperti itu, untuk menyembunyikan karakter yang kita tulis tadi seperti itu. Sekarang kita namakan password ini. Nah, ID-nya kita hapus aja dulu. Kita namakan password ini dengan placeholder password seperti ini. Nah, oke, seperti ini. Nah ya, selanjutnya kita ingin membuat input berupa hobi gitu ya. Bukan hobi lah, jenis kelamin seperti itu ya, jenis kelamin. Berarti inputnya berupa sebuah pilihan gitu ya. Inputnya berupa sebuah pilihan. Sebuah pilihan itu ditandain dengan checkbox ataupun radio gitu ya. Tipenya itu checkbox ataupun radio seperti itu. Input tipenya radio. Sebelumnya kita kasih BR dulu biar dia ke bawah. Kita kasih BR radio. Name-nya kita hapus saja, radio. Nah, di radio ini kalian tidak bisa menuliskan atribut placeholder karena bentuknya seperti ini. Nih, bulatan kecil ya, untuk kalian memilih biasanya gitu ya. Jadi di radio ini kita tuliskan label pria. Terus label ini kita kasih for untuk menandakan bahwasan label ini punyanya radio gitu ya, punya input yang bertipe radio. For-nya apa? Atributnya, value-nya berarti kita isi pria juga lah, pria. Di sini kita buat ID pria. Nah, seperti ini, pria. Terus kita ingin membuat satu lagi nih untuk wanita gitu. Kita copy aja, terus kita pindahkan ke bawah untuk wanita. Kita refresh, kita Ctrl S dulu, habis itu kita refresh pria. Nah, saya ingin jika diklik itu
terpilih kedua-duanya. Ini kan kalau masih seperti ini, kalau kita klik salah satu terus kita klik satu lagi, maka yang terpilih dua-duanya. Nggak mungkin dong kalian membuat tempat penginputan jenis kelamin itu yang dipilih bisa pria dan wanita gitu, dua-duanya terpilih, kan nggak mungkin. Nah, jadi caranya kita buatkan mereka kelompok gitu, kita masukkan mereka di kelompok yang sama, jadi harus dipilih salah satu gitu, mau pria atau wanita gitu. Cara menamai kelompoknya kita tulis saja name, nama kelompoknya jenis kelamin, terus yang di bawahnya juga nih name jenis kelamin seperti ini. Kita refresh, maka yang terpilih salah satu, pria ini. Nah, kita ubah dulu nih pria. Cara mengubahnya, jika kalian ingin mengubah kata yang sama, kalian tinggal seleksi pria ini, kalian bisa klik 2 kali, ataupun kalian seleksi, tinggal kalian Ctrl D untuk menyeleksi kata yang sama yang ada di depannya gitu, kata yang sama selanjutnya gitu. Ctrl D lagi, kalian backspace, baru kalian ganti nih wanita seperti ini. Kita refresh lagi, maka dia sudah ada nih pria dan wanita gitu ya. Nah, maka dia sudah terpilih salah satu seperti ini. Nah, berikutnya saya ingin membuat sebuah pilihan, tapi pilihan ini bisa dipilih lebih dari satu. Nah, itu biasanya menggunakan checkbox seperti itu ya. Inputnya bertipe checkbox seperti ini, input tipenya checkbox seperti ini. Terus kita kasih ID dulu, ID-nya hobinya apa ya, kita buat hobi yang pertama itu menulis seperti ini. Terus baru kita kasih label. Nah, kalau untuk yang checkbox kita nggak usah berikan dia kelompok, karena kita ingin memilih lebih dari satu seperti itu ya. Label for menulis. Terus di bawah, terus selanjutnya kita buat labelnya menulis seperti ini. Nah, kita kopikan lagi, kita buat 3 lah hobinya, menulis, membaca, olahraga seperti itu ya. Oke. Nah, seperti ini. Oh ya, kita kasih BR dulu biar dia ke bawah. Nah, kita refresh, maka akan ada checkbox. Kalau checkbox itu ditandakan dengan bentuk persegi seperti ini ya. Nah, ini bisa dipilih banyak gitu ya, lebih dari satu. Kita hilangi dulu, kita akan ganti satu-satu. Menulis kita buat jadi membaca. Terus ini kita buat jadi olahraga. Nah, seperti ini. Nah, udah ya. Terus berikutnya kita ingin membuat sebuah tempat untuk apa ya? Tempat untuk drop down, atau kita memilih kota ya. Kota tempat tinggal lah gitu ya, tempat tinggal. Jadi cara buat seperti ini. Dulu kita kasih BR lagi, kita menggunakan seleksi ya untuk membuatnya berbentuk seperti drop down. Nah, yang bisa dipilih misalnya kita klik ini nih, kita klik di sini, dia muncul ke bawah seperti itu ya, muncul ke bawah. Jadi kita buat drop down, berarti kita buat pertamanya select, kita buat elemen berikutnya itu select. Berarti kita buat select, baru dalam select sini kita gunakan lagi elemen yang namanya option ya untuk pilihan. Option, terus baru kita buat nih jam, misalnya saya ingin buat Jambi. Habis itu option lagi, kita ingin membuat Jakarta, kita buat 3 saja. Kita lagi option Bandung. Nah, seperti ini. Nah, kita refresh, dia akan muncul nih. Nah, ini yang dinamakan dengan drop down ya. Kita klik, ada tanda panah, dia akan memunculkan sebuah pilihan di bawahnya. Bisa kita pilih Jakarta ataupun Bandung gitu ya. Nah, terus yang terakhir
saya ingin membuat tombol ya, tombol untuk mengkonfirmasi bahwasannya data ini akan kita inputkan ke halaman websitenya ya, agar pihak websitenya tahu kalau kita sudah melakukan registrasi seperti ini. Biasanya tombol itu jika tulisannya login, kalau nggak login submit, kalau nggak submit oke, atau sebagainya lah gitu ya. Jadi kita buat itu tombol itu namanya butonnya kita kasih ID. Nah, kita kasih tipe submit ya, atau oke ya. Submit itu mengkonfirmasi ya gitu ya, submit. Kalau jadi dia tuh ada 3 tipe, ada submit, terus ada reset, terus yang terakhir ada apa gitu, saya lupa karena saya biasa menggunakan submit dan reset seperti itu ya. Submit, terus nama tombolnya oke gitu, S kita buat sini. Nah, maka dia akan muncul tombol dengan tulisan oke. Nah, coba biar seperti ini ya. Nah, ini jadi inilah salah satu cara membuat form ya, form sederhana seperti itu ya. Nah, tapi ini bisa lebih bagus lagi jika kita menggunakan style. Style itu akan kita pelajari di materi CSS nanti gitu ya. Jadi cukup sekian materi yang saya berikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan kata, harap dimaklumin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pertemuan ke-10 ya, pertemuan terakhir. Oke, dadah.